Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem PMKP, standar akreditasi rumah sakit. Ini kita mengambil dasar dari ini yang tahun 2018 Januari, masih draft, dilanjutkan dengan SNARS RDC yang kedua. Di sini adalah memang menjadi standarnya rumah sakit, dari mulai sasaran keselamatan pasien, identifikasi pasien, semua ini cukup banyak. Halaman ini mencapai 400 halaman yang ini kami coba rangkum dalam sebuah sistem yang dinamakan sistem PMKP, pengendalian mutu rumah sakit itu yang PMKP itu. Jadi ini semua tidak semua ada di rumah sakit, tetapi rumah sakit akan memilih mana yang akan dimasukkan ke dalam PMKP itu. Oke, kita lihat ke sisi aplikasinya. Ini kita ambil contoh aplikasi PMKP. Di sini ada misalkan ada 13 indikator mutu. Nah, ini rumah sakit mutunya menentukan sendiri. Di sini ada namanya kepatuhan penggunaan APD. Ada juga yang, nah ini kepatuhan penggunaan APD. Nah, ini data ini diambil dari PPI. Ya, data ini diambil dari PPI, di mana PPI mengisi oleh para IPCLN ini para petugas yang memang ditugaskan, lalu dia menilai. Nah, dia akan masuk ke indikator karena ini dijadikan indikator. Di sini ada 13 indikator nasional, dari waktu tunggu rawat jalan, kepatuhan kebersihan. Ini semua setiap rumah sakit akan berbeda. Ya, ini waktu tunggu pasien gitu, itu berapa persen, ini jam masuknya poli jam berapa, jam registrasi jam berapa. Ini semua diambil by system. Jadi bisa juga by system, bisa juga diedit secara manual. Ini yang indikator ini ada kepatuhan kebersihan tangan misalkan, ini ada hand hygienist, kepatuhan kebersihan tangan, ini bagaimana. Nah, ini juga bisa data-data ini semua transaksional dari sistem PPI. Kalau dilihat reportnya, printnya ya momen 1, momen 2, tindakan apa, ini akan terlihat. Jadi itu yang ini. Nah, ini 13 indikator ini semua beda, kepatuhan indikasi KIP, lalu kepatuhan waktu visiti dokter, semua ini PMKP ini semua berdasar kepada SNARS edisi 2 yang draft tadi juga dimulai dari sana. Asesmen awal medis misalkan, di sini ada asesmen awal medis, ini kelengkapannya, kan pengkajiannya, pemeriksaan penunjang, pengkajian keperawatan, bla bla. Semua ini indikator ini ada masuk di PMKP. Ini ada yang transaksional dari rumah sakit, ini presentasinya, mutunya, sehingga pihak rumah sakit tidak terlalu repot dengan mengisi data-data PMKP ini, yang dimana distandarisasi untuk akreditasi rumah sakit, sehingga untuk memudahkan. Nah, indikator ini ada IAK, ada IAM, indikator manajemen, ya kan, ini 10 besar penyakit itu kan, ini juga bisa dilihat. Ini ke 10 besarnya berapa, kita lihat, pilih misalkan tahunnya berapa, misal tahun 2021 misalkan gitu, buat Maret. Nah, ini akan muncul, secara otomatis dia akan menghitung sendiri. Ini pekerjaan yang tidak harus dilakukan manual, tetapi memang dari ini persetujuan penolakannya, presentasinya. Jadi ini PMKP. Nah, data-data ini semua ada yang memang indikatornya diambil dari transaksional rumah sakit, atau juga diambil dari memang diinput oleh petugas. Kalau yang memang tidak data-data transaksinya, ya otomatis diinput oleh petugas. Di sini contoh juga ambil misalkan waktu tunggu obat non racikan, obat racikan, ini waktu tunggu ini semua otomatis dari transaksi dari apotek. Jadi semua ini indikator ini tidak mutlak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit atas SNARS edisi 2 PMKP-nya yang akan diambil ini yang mana gitu. Jadi tidak harus semuanya gitu. Ini juga ada satu lagi. Nah, dari sini ada lagi satu lagi namanya PPI. Sebentar saya tunjukkan yang PPI. Ini aplikasi PPI, di mana di sini ada namanya cuci tangan, ya. Ini ada konfigurasi. Jadi di sini kita masukkan konfigurasi, indikatornya dimasukkan. Ini dikonfigurasi sendiri. Ini memang dibuat dinamit. Nah, momennya apa, ini semua dibuat oleh rumah sakit sebelum memulai. Lalu ini misalkan transaksionalnya juga kita lihat. Nah, pada saat transaksinya itu bagaimana, ini momen pertama, momen kedua. Nah, ini untuk cuci tangan, ini untuk
APD juga dikonfigurasi ya. Ini misalkan ini misalkan untuk tindakan ini apa saja yang digunakan. Oh, dia menggunakan tutup kepala, masker, Google. Nah, ini dikonfigurasi oleh rumah sakit pada saat akan memulai menjalankan ini. Di sini juga ada surveillance. Surveillance ini untuk masalah untuk masalah pasien yang dirawat inap. Ini yang masalah infeksi, pasien rawat inap, rawat jalan. Nah, di sini misalkan kita lihat di rawat inap ya, dia akan buat transaksi baru apakah dia infeksi atau tidak. Kita bisa lihat juga yang ini ya. Ini kan kita lihat tidak ada infeksi di sini. Di sini kita milih. Ini semua dibuat dinamis. Tindakan CVL misalkan, petugasnya siapa, lalu keterangannya apa, pilih parameternya apa. Ini semua dibuat oleh rumah sakit. Nah, di sini juga nanti kita bisa lihat laporannya, misalkan laporan yang IDO atau ISK gitu kan. Nah, ini keluar grafiknya. Ya, grafik laporan ISK, IDO. Dan di sini ada ruang rawatnya apa, yang UC dan ISK. Nah, ini juga untuk kontrol. Di sini juga ada ininya. Di sini juga ada masternya, master parameter. Ini dimasuk semua secara dinamis. Jadi parameter silahkan diinput, ininya diinput, semua diinput. Nah, ini nanti diambil oleh PMKP-nya rumah sakit. Ya, di sini kayak ada ICRE ini memang ini tergantung rumah sakit, ada ininya. Nah, ini di sisi IPCN-nya. IPCN ini dia ngontrol kalau misalkan ada infeksi. Nah, di sini akan muncul di IPCN rawat inap, di sini akan terlihat. Nah, ini kan semua tidak terjadi infeksi. Yang terjadi infeksi ini di sini. Jadi parameternya ini tidak terjadi infeksi. Ini ya langsung kontrol. Jadi langsung ada bunyi di rumah sakit. Ini yang PPI. Jadi masternya juga ada di sini. Nah, ini kita buat dinamis sehingga pada saat mau menggunakan sistem ini ya, si rumah sakit itu melakukan setting dulu, penyetingan rumah sakit. Nah, setelah ini, dan ini langsung diambil oleh PMKP. Nah, ini semua diperuntukkan untuk rumah sakit untuk memudahkan ke akreditasi sehingga tidak terlalu banyak effort yang dikeluarkan pada saat akan ada akreditasi. Cukup lakukan habitual action sehari, setiap hari lakukan begitu. Itu mungkin yang bisa kami sajikan untuk kebutuhan aplikasi akreditasi, yaitu PMKP dan PPI. Terima kasih.